Perkenalkan, nama saya Aed Purwanto yang kerap sering dipanggil dengan Purwanto. Asal saya dari Desa Tumanggal, RT 14, RW 05, Kecamatan Pengaudegan, Kabupaten Purbalingga. Hari-hari saya adalah seorang petani, juga seorang pelaku UMKM, home industri kecil setara dengan produksi menengah ke bawah. Olahannya yang dari UMKM ini ada minuman lidah buaya yang sudah siap saji. Terus ada juga ini ada selai dari lidah buaya juga. Ini ada puding. Terus herbal produk dari daun kering yang saya keringkan, yaitu salah satunya dari bahan dasar kulit aloe vera yang saya keringkan. Bisnis ini saya sudah kurang lebih kita jalani hampir 2,5 tahun, hampir menginjak 3 tahun seperti itu, Mbak. Pada dulunya saya itu kuli apa saja lah ya, artinya kuliah apa saja itu masuk. Saya dulu pernah di dagang kelontongan atau di salah satu dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi atau kota ke kota, bahkan ke pelosok, dari pelosok ke pelosok. Itu adalah salah satu usaha saya yang dulu kulit serabutan, termasuk dari dagang kelontongan, atau mungkin saya pernah mengalami teriknya matahari dari kerja keras, kerja kasar, dari kuli bangunan, bahkan lama juga jadi supir kendaraan muatan berat seperti itu. Pada awalnya saya kepengen beralih bisnis, yaitu saya ingin merubah nasib. Artinya ingin jangan seperti itu saja. Kalau saya cermati, kalau saya menekuni yang sudah itu nggak ada untuk sang tua, bahkan untuk berbahasa tidak bisa diturunkan ke anak cucu. Nah, disitulah saya berpikir, masa iya saya harus selalu terus menerus dari desa ke desa, tiap hari jadi supir atau tiap hari kerja di bangunan seperti itu. Makanya saya berpikir, kenapa saya ingin jadi bisnis, yaitu karena saya masih kalangan usaha saya masih kalangan menengah ke bawah, makanya saya terjun ke UMKM seperti itu. Semua produk itu olahan saya itu berdasarkan dari lidah buaya. Bahan dasar kebanyakan 60% dari lidah buaya. Itu yang bisa dikonsumsi itu hanya 2 jenis tahu saya ya, yaitu ada Bardanensis sama Sinensis. Kalau Sinensis itu mempunyai 2 ciri, yaitu bentuk pelepahnya itu cekung sama cembung, tapi getahnya warna kuning, kembangnya atau bunganya itu berwarna oranye. Nah, kebalikannya, Sinensis getahnya warna oranye, jenis pelepahnya jenis pelepahnya itu cembung-cembung, atas bawah cembung, sama ketebalannya lebih tebal. Terus perbedaannya itu di
kembangnya atau bunganya. Itu bunganya itu warna kuning, getahnya itu warna oranye seperti itu. Sejauh ini produk kami itu kerap sekali mengikuti pameran karena produk kami itu udah tergolong masih cukup belum begitu punya usia, jadi belum begitu luas untuk dipasarkan, tapi sudah ada di online, itu ada di Shopee, itu nama Shopee-nya Alzavera Official. Terus di Lazada juga ada di Alzavera seperti itu. Terus untuk di offline-nya saya jual di toko-toko atau di warung, di koperasi. Terus ada juga di toko-toko retail terdekat seperti itu. Sebagian besar itu cukup pengaruh sekali, karena dulu saya menjadi kuli bangunan hasilnya hanya segitu-segitu saja, atau mungkin dulu saya pernah jadi supir ya hanya pendapatannya segitu saja. Yang jelas itu pendapatannya terbatas. Tapi di saat ini alhamdulillah saya berpindah alih menjadi bisnis UMKM, yaitu salah satunya saya di bidang olahan aloe vera. Alhamdulillah sangat menunjang sekali untuk ekonomi di keluarga. Terkaitnya bukan hanya di keluarga saja, tapi bisa melibatkan warga sekitar seperti itu. Alhamdulillah yang sudah pekerja di sini itu sudah untuk ibu-ibu, saya melibatkan ibu-ibu terutama untuk di pengolahannya ini, itu ada 7 orang yang aktif. Untuk bapak-bapak yang di pertanian saya libatkan itu kurang lebih 4 hingga 5 orang yang di pertanian. Terus sehingga di pasar untuk di area pemasaran itu saya libatkan 3 hingga 5 orang. Terus yang di offline saya libatkan 3 orang seperti itu. Kalau omset per bulannya itu saya dari mulai 1 juta hingga 2 juta, 5 juta. Alhamdulillah sekarang sudah menjangkau 15 juta per bulan. Sekarang harapannya lebih dari 15 juta. Kendala di produksi yaitu karena masih minimnya tanamannya karena keterbatasan lahan, jadi bahan bakunya itu selalu kurang. Yang kedua itu peralatan juga saya masih banyak perlu banyak kekurangan. Terus karena untuk beli sendiri saya juga terus terang aja nggak mampu karena alatnya juga lumayan mahal ya. Syukur-syukur ada yang berpartisipasi memberikan sedikit rezeki untuk memberikan alat ya. Yang ketiga itu permodalan, juga itu sangat minim atau sangat terbatasnya permodalan, karena apalagi kita kalau ngisi produk di toko-toko retail, warung, atau itu di toko-toko seperti reseller itu kan saya modelnya nitip dulu mbak, nitip dulu 3 bulan, jadi
baru saya penarikan uang. Itu kan otomatis kalau saya hitung rata-rata kalau reseller satu itu membutuhkan produk itu sekitar 5 juta hingga 7 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta. Nah, itulah keberatannya. Belum di toko-toko warung atau retail toko yang lainnya lah, itu rata-rata boleh dikatakan per toko itu harus menitip senilai kurang lebih 3 hingga 5 juta rupiah per toko. Untuk di pemasaran, tentu saya banyak kendala di pemasaran, karena pemasaran itu harus memiliki tenaga-tenaga yang ahli, sepertinya di offline atau maupun di online. Online juga itu harus orang yang rajin dan telaten di media seperti itu. Harapan UMKM ke depannya, harapannya itu lebih maju. UMKM di Purbalingga atau di provinsi, bahkan di seluruh Indonesia, itu harapan saya itu bisa bersaing dengan produk, bisa bersaing dan tidak kalah dengan produk-produk seperti pabrikan. Harapan saya bisa mengalahkan produk-produk yang lebih populer seperti itu, dan bisa menuju go internasional, bahkan bisa menuju dunia. Seperti itu harapan-harapan saya sebagai pelaku kecil dari pelaku usaha UMKM.